Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya yakin dan percaya damai sejahtera daripada Allah itu boleh memberkati saudara dan saya pada hari ini. Hari ini kita bersama kembali berjumpa dalam sapaan firman Tuhan. Hari ini sesuai dengan Nats Almanak Gereja Kalimantan Evangelis di hari Jumat tanggal 27 Mei, diambil dari Kitab Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17. Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, apakah pernah baik kita semua mengalami suatu pergumulan dan mempertanyakan di mana keberadaan Tuhan dan bagaimana jalan Tuhan menolong kehidupan kita? Dan itu sudah pernah terjadi dalam tokoh Alkitab yang bernama Musa. Kita tahu bagaimana pergumulan Musa memimpin bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan di Mesir. Dan salah satu peristiwa yang terjadi adalah bagaimana Musa mempertanyakan penyertaan Allah bagi kehidupannya pun juga bagi bangsa Israel. Ia mempertanyakan itu kepada Allah, bagaimana apakah Allah masih menyertai kehidupannya. Saudaraku, satu kepastian firman Tuhan bersaksi kepada kita hari ini. Di ayat yang ke-14, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadaku. Saudara, bagaimana Tuhan sebenarnya menyatakan suatu janji dan penyertaan kepada Musa. Tapi apakah Musa semena-mena menerima itu? Tentu tidak. Dua kali ia mempertanyakan ini, di mana kita bisa perhatikan di ayat yang ke-12 dan juga di ayat yang ke-15 dan ke-16. Tapi satu hal yang pasti, ayat yang ke-17 Allah benar-benar menyatakan penyertaannya kepada Musa dengan bunyi firman seperti ini. Juga hal yang telah kukatakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapatkan kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Penyertaan Allah itu terjadi bukan hanya dengan suatu janji saja, tetapi dengan perbuatan Allah sendiri. Karya Roh Kuduslah yang saat ini digenapi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ada syarat yang harus kita lakukan untuk mendapat penyertaan Allah, agar kita mampu melewati setiap pergumulan, mampu melewati setiap keraguan-raguan ketika kita sedang melangkah dalam pekerjaan, dalam pendidikan kita. Pertama, kita harus mengenal Allah. Dan yang kedua, Allah mengenal kita. Kita yakin dan percaya ketika itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Allah bukan hanya memberikan janji penyertaannya, tapi Ia akan melakukan setiap hal, bukti penyertaannya itu dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita di hari ini dan jadilah sepribadi yang selalu menyatakan kasih kepada Allah, pribadi yang selalu mengenal Allah, agar Allah juga mampu dan melakukan segala perbuatan yang baik dalam kehidupan kita, karena Allah menyertai kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga, untuk hari ini kami boleh melewati setiap hari itu semua karena penyertaan Tuhan. Tapi dengan keraguan-raguan seringkali kami mempertanyakan di mana Allah berada. Seperti Musa pun juga mempertanyakan itu ketika ia memimpin bangsa Israel. Tapi kami akan percaya ketika Allah sudah menyatakan suatu perkataan yang baik di dalam kehidupan kami, maka Allah juga turut bekerja melakukan segala hal. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami untuk mengawali setiap pekerjaan kami, maupun kami yang saat ini bekerja dari rumah, di kantor, kami yang bersekolah, ataupun kami yang saat ini dalam suatu kerinduan mencari pekerjaan, kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Biarlah segala sesuatunya di hari ini semuanya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampai bertemu di lain kesempatan. Kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.